Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4, kelas Ekonomi Syariah E, mata kuliah manajemen risiko yang diampu oleh Bapak Estu Unggul Derajat. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai risiko fraud. Di kelompok 4 ini kami beranggotakan yang pertama Nela Puri Rahayu, yang kedua Nezela Ningrum Dia Fatmala, yang ketiga Poppy Punjung Sari, yang keempat Puput Risma Dayanti, yang kelima Rahma Pujilestari, yang keenam Rendra Firmansyah. Saya Nela Puri Rahayu akan menjelaskan tentang pengertian resiko fraud. Fraud dapat diartikan kecurangan. Fraud merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk bertujuan pribadi atau kelompok, di mana tindakan yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau instansi tertentu. Dalam kata fraud ini dapat diartikan dengan berbagai makna, yaitu seperti kecurangan, kebohongan, penipuan, kejahatan, manipulasi data-data, rekayasa informasi, mengubah opini dengan pemutarbalikan fakta, dan menghilangkan barang bukti secara sengaja. Menurut Joel G. Siegel dan Jay Kasim, bahwa fraud atau kecurangan merupakan tindakan yang disengaja oleh perorangan atau kesatuan untuk menipu orang lain yang menyebabkan kerugian. Khususnya terjadi misrepresentation atau penyajian yang keliru untuk merusak atau dengan maksud menahan data bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan yang terdahulu. Jadi, resiko fraud dapat diartikan yaitu resiko yang dialami oleh suatu perusahaan atau institusi karena faktor terjadinya kecurangan yang disengaja, baik kecurangan yang bersifat materi maupun non-materi, di mana kerugian materi diukur dari segi nilai finansial, kerugian non-material menyangkut dengan kerugian yang bersifat non-finansial. Untuk selanjutnya adalah bentuk-bentuk fraud. Yang pertama, intentional error, yaitu kekeliruan yang disengaja dengan tujuan untuk mencari keuntungan perusahaan ataupun keuntungan diri sendiri. Yang kedua, unintentional error, yaitu kecurangan yang terjadi karena tidak disengaja atau bisa disebut dengan kesalahan manusiawi. Misalnya, salah dalam penjumlahan atau salah dalam penerapan standar akuntansi karena ketidaktahuan. Yang ketiga, employee fraud, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pegawai untuk menguntungkan dirinya sendiri. Yang keempat, organized crime, yaitu kejahatan yang terorganisasi. Misalnya, pemalsuan dalam kartu kredit, pengiriman barang melebihi atau kurang dari yang seharusnya. Yang kelima, computer crime, yaitu kejahatan melalui komputer. Kejahatan dengan memanfaatkan teknologi komputer sehingga si pelaku bisa mentransfer dana dari rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Yang keenam, white collar crime, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi atau kelas atas, misalnya kejahatan mafia tanah dan lain sebagainya. Yang ketujuh, collusion, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan cara bekerja sama dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan biasanya merugikan perusahaan atau pihak ketiga. Dan yang kedelapan adalah intentional misrepresentation, yaitu pemberian saran dengan tujuan menyesatkan. Yang kesembilan, management fraud, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh manajemen sehingga merugikan pihak lain, misalnya memanipulasi pajak, memanipulasi kredit bank, dan lain sebagainya. Jenis-jenis kecurangan. Kecurangan adalah semua ketidakjujuran yang disengaja untuk merampas milik atau hak orang atau pihak lain. Dalam konteks pengauditan laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai laporan keuangan yang disengaja mengandung kesalahan penyajian. Ada dua jenis kecurangan yang utama, yaitu pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Kedua,
perlakuan tidak semestinya terhadap aset. 3 jenis utama fraud. Pertama, pernyataan palsu. Umumnya melibatkan pemalsuan laporan organisasi keuangan. Misalnya, melebih-lebihkan pendapat dan mengecilkan kewajiban serta beban. Kedua, penyalahgunaan aset yang melibatkan pencurian atau penyalahgunaan aset organisasi. Misalnya, penggelapan pendapatan, mencuri persediaan atau penipuan penyajian. Ketiga, korupsi, di mana penipu secara tidak sah untuk diri sendiri atau orang lain, bertentangan dengan kewajiban mereka kepada pemberi kerja mereka atau hak-hak lain. Misalnya itu suap atau konflik kepentingan. Selanjutnya, jenis fraud berdasarkan pelaku. Yang pertama, employee fraud, berupa kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh karyawan internal organisasi perusahaan. Kedua, manajemen fraud, yaitu tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan cara menggunakan laporan keuangan sebagai salah satu sarananya. Biasanya, manajemen fraud ini bertujuan untuk mengelabui para pemegang kepentingan atau stakeholders perusahaan. Jenis fraud berdasarkan tindakan. Pertama, misappropriation of asset, yaitu penyalahgunaan aset perusahaan yang dilakukan sengaja demi kepentingan pribadi dan golongan. Sering dilakukan karyawan, contohnya penggelapan dana kas perusahaan. Kedua, fraudulent financial reporting, kesengajaan mengabaikan jumlah dan pencatatan laporan keuangan sering dilakukan manajemen untuk menipu investor atau kreditur, seperti overstating aset. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur fraud atau unsur-unsur kecurangan. Yang pertama yaitu harus terdapat salah pernyataan atau misrepresentation. Pernyataan yang ada ini harus meneliti secara detail agar tidak ada atau tidak ditemukannya pernyataan yang salah. Yang kedua yaitu dari suatu masa lampau atau sekarang. Yang ketiga, fakta bersifat material atau material fact. Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Kemudian yang keempat, dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan. Aksi yang dilakukan yaitu pihak yang dirugikan harus membenarkan pernyataannya, bagaimana pembenarannya agar tidak terjadi kecurangan atau fraud. Yang kelima yaitu pihak yang dirugikan harus beraksi terhadap salah pernyataan tersebut. Yang keenam, dengan maksud untuk menyebabkan suatu pihak beraksi. Yang ketujuh, adanya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Yang kedelapan, untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun keuntungan kelompok. Di sini dimaksudkan mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal dari suatu pribadi atau kelompok lainnya. Ini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari risiko fraud. Yang pertama, risiko fraud ini menyebabkan kerugian materi dan non-materi pada suatu instansi. Yang kedua, risiko fraud dapat menyebabkan rusaknya moral karyawan akibat adanya kecurangan dalam instansi. Yang ketiga, risiko fraud ini menyebabkan membawa dampak cukup fatal, hancurnya reputasi suatu organisasi. Yang keempat, risiko fraud ini juga bisa merugikan berbagai pihak yang terkait dan juga dapat menyebabkan kebangkrutan. Selanjutnya, di sini terdapat gambar segitiga kecurangan atau fraud triangle. Di sini, fraud atau kecurangan itu berawal dari 3 hal. Yang pertama, adanya kesempatan. Yang kedua, adanya kebutuhan atau tekanan. Yang ketiga, adanya rasionalisasi atau pembenaran terhadap tindakan ilegal. Di sini, para pelaku kecurangan
akan melakukan pembenaran terhadap tindakan kecurangan yang dilakukannya. Hal itu karena adanya kebutuhan dan tekanan dan juga kesempatan dalam suatu instansi tersebut. Selanjutnya, ada juga investigasi kecurangan. Yang dimaksud investigasi kecurangan ini adalah penyelidikan kecurangan dalam suatu perusahaan atau instansi. Dalam membuat perencanaan investigasi fraud, harus mempertimbangkan beberapa metode. Untuk yang pertama, di sini dapat dilalui melalui pengumpulan data seperti surveillance atau pemantauan secara cermat. Selanjutnya, melalui interview atau pernyataan tertulis. Yang kedua, ada pendokumentasian bukti, pertimbangan aturan legal tentang dokumentasi bukti, serta penggunaan bukti untuk keperluan bisnis. Yang ketiga, investigasinya itu menentukan luas kecurangan yang dilakukan oleh pelaku. Yang keempat adalah menentukan pola dan teknik kecurangan. Yang kelima ialah evaluasi penyebab dari kecurangan tadi. Yang keenam adalah mengidentifikasi pelaku kecurangan tadi. Baik, selanjutnya beberapa solusi untuk mencegah terjadinya risiko fraud. Yang pertama, tingkatkan pengendalian intern yang terdapat di perusahaan. Kedua, lakukan seleksi pegawai yang ketat dengan jasa psikolog. Ketiga, tingkatkan keandalan internal audit departemen. Berikan imbalan yang memadai untuk seluruh pegawai. Lakukan rotation of duties dan hak cuti. Lakukan pembinaan rohani. Berikan sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan kecurangan dan berikan penghargaan bagi mereka yang berprestasi. Selanjutnya, tumbuhkan iklim keterbukaan dalam perusahaan. Manajemen harus memberikan contoh dengan bertindak jujur, adil, dan bersih. Dan yang terakhir, buat kebijakan tertulis mengenai fair dealing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas, mari kita diskusikan dalam grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.